Ending, kembalinya ingatan Alia. 2 tahun lamanya, aku harus hidup seperti orang asing bersama istri yang sangat kucintai. Walaupun sikap dan sifatnya sudah mulai menerima keberadaanku dan Bunga, tetapi ingatannya tentang kami belum mampu dia tunjukkan. Namun, aku tetap bersabar menunggu hari itu tiba. Kini, Bunga telah berusia 2 tahun 2 bulan. Dia sudah pintar berbicara dan lagi senang-senangnya belajar naik sepeda. Hari ini, Bunga belajar naik sepeda bersama Alia di halaman rumah. Alia dengan sabar membantu anak kami tersebut mendorong sepeda. Aku ikut duduk memperhatikan tingkah anak dan ibu yang sangat akrab. Aku juga sangat bahagia melihat mereka berdua. Aku berharap semoga ingatan Alia benar-benar pulih dan kembali mengingat suami dan anaknya. Dorong lagi dong mah, pinta Bunga kepada Alia. Nih mama lagi dorong, sahut Alia sambil mendorong sepeda Bunga. Buka pintu pagar aja ya mah, kita ke jalan, rengek Bunga. Jangan sayang, nanti ada kendaraan, tolak Alia. Gak apa-apa dek, kendaraan di sini gak banyak kok, paling juga hanya penghuni perumahan sekitar sini. Aku memberikan pengertian kepada Alia. Tapi aku takut mas, Alia tampak sangat khawatir terhadap Bunga. Di sini mainnya gak keleluasa dek, kalau di jalan lebih puas, lanjutku kepada Alia. Iya deh, terserah kamu aja mas, jawabnya dengan mengangkat alis. Akhirnya, aku mendorong sepeda Bunga menuju jalan. Dia sangat senang karena lebih bebas menjalankan sepedanya. Dia sudah mulai bisa mengayuh sepedanya sendiri, tetapi kadang masih sering manja dan minta didorong. Akan tetapi, setelah main di jalan, Bunga berusaha sendiri tanpa meminta bantuan kepadaku dan Alia. Bunga asik dengan sepedanya, sedangkan aku memanfaatkan kesempatan berbincang dengan Alia. Dia menyandarkan kepalanya ke pundakku. Jantungku bergetar tidak karuan. Aku pernah jahat gak mas sama kamu? Tanyanya dengan manja. Pernah gak ya? Aku mencoba membuatnya penasaran. Aku serius nih mas. Pasti pernah dong, jawabku singkat. Alia sontak kaget dan mengangkat kepalanya dari pundakku. Terlihat jelas adanya perubahan di wajahnya. Dia meruncingkan bibirnya lalu menatapku. Berarti aku bukan istri yang baik untuk kamu. Kenapa kamu masih sabar menunggu dan tetap mencintaiku? Aku tidak menyangka kalau Alia melontarkan pertanyaan itu. Kejahatan itulah yang membuatku tetap bertahan berada di sisimu. Aku sangat menyukai kejahatan yang kamu lakukan. Wajahnya nampak makin bingung setelah mendengar penjelasanku. Kejahatan yang seperti apa maksud kamu mas? Tanya Alia. Kejahatan karena kamu telah berhasil mencuri hatiku. Aku sengaja ingin menggodanya. Kamu ya, bikin aku bingung dan merasa bersalah. Dia mencubit pinggangku. Tiba-tiba terdengar suara sepeda jatuh. Aku dan Alia segera menuju suara itu. Ternyata Bunga menabrak pagar rumah tetangga sebelah. Alia langsung menjerit histeris. Bunga. Alia tiba-tiba diam setelah melihat Bunga. Sambil memegang kepala, dia terjatuh dan pingsan. Alia belum sempat melihat kalau sepeda Bunga hanya tergelincir karena pasir. Bunga baik-baik saja. Aku segera menggendong Alia lalu membawanya memasuki rumah. Masalah pagar yang ditabrak Bunga nanti aku urus. Bunga juga mengikutiku dari belakang memasuki rumah. Setelah aku merebahkan Alia, aku langsung menghubungi dokter yang menangani kesehatannya agar segera datang ke rumah. Alia pingsan dok, ungkapku kepada dokter itu setelah tiba di rumah kami. Kok bisa Pak Anjas? Dokter segera memeriksa kondisi Alia. Tadi dia kaget melihat Bunga jatuh saat naik sepeda, jelasku.
Aku sangat panik melihat Alia pingsan karena aku takut dengan kondisi kesehatannya. Terus terang, sangat aneh rasanya ketika dia tiba-tiba pingsan hanya karena melihat Bunga tergelincir dengan sepedanya. Apa mungkin karena dia mengingat sesuatu? Aku sungguh tidak mengerti. Satu hal yang paling aku ingat, tadi saat berbincang dengannya, dia masih baik-baik saja dan bersikap biasa di depanku. Apa yang terjadi terhadap istriku? Aku sangat takut jika terjadi sesuatu kepadanya. Rasanya tidak kuat melihat semua penderitaan yang menimpanya. Akhirnya Alia siuman dari pingsannya. "Alia nggak apa-apa kan, Dok?" tanya aku kepada dokter setelah dia selesai memeriksa Alia. "Mas, aku udah ingat semuanya." Alia membuatku kaget, tetapi juga bahagia. "Kamu udah ingat siapa aku, Dek?" tanya aku sambil menggenggam jemarinya. "Kamu suami yang sangat mencintaiku." Dia memegang pipiku. Syukurlah, ingatan Bu Alia sudah kembali seperti sedia kala. Ini benar-benar suatu keajaiban. Dokter menjelaskan tentang kembalinya ingatan Alia. "Terima kasih banyak, Dok. Aku menyalami pria itu. Ini berkat doa keluarga hingga Bu Alia kembali mengingat semuanya." Dokter itu mengembangkan senyumnya. "Iya, Dok," jawabku membenarkan ucapannya. "Baiklah, saya permisi dulu." Dia pun berpamitan. "Mari saya antar, Dok." Aku melangkah mengantarkan dokter itu keluar. Hari ini merupakan hari yang sangat kunanti-nanti. Karena setelah 2 tahun penantian panjang, akhirnya doa-doaku terjawab. Istri juga ibu dari anakku kembali ke tengah-tengah kami. Ingatannya telah pulih seperti sedia kala. Rasa bahagia itu tidak dapat aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin berteriak dan mengatakan pada dunia kalau aku sedang berbahagia. "Ini Bunga, anak kita, Dek." Aku membawa Bunga menghampiri Alia. "Mama kangen banget sama kamu, sayang." Dia memeluk dan mencium Bunga. "Dia cantik seperti kamu, tapi kamu gak ingat dia." "Maafin aku, Mas." Dia mencium punggung tanganku. "Yang penting sekarang kamu sudah kembali." Aku memeluk lalu mencium dahinya. Kami bertiga berpelukan penuh haru. 2 tahun lamanya, aku kehilangan kasih sayang dan belayan Alia. Selama itu juga, aku harus bersabar menghadapi sikapnya yang tidak menginginkan keberadaanku. Dia tidak ingat bahwa aku suami yang sangat tulus mendampingi hidupnya. Aku sangat bahagia karena istri yang sangat lembut dan penyabar kini telah kembali. Aku tidak dapat membayangkan jika dia benar-benar tidak mengingatku lagi. Akan tetapi, ketakutanku selama ini berbanding terbalik dengan kenyataan. Alia tidak melupakanku selamanya, karena saat ini dia telah mengingat suami yang sangat mencintainya. Aku sangat terharu dengan keajaiban yang Allah berikan. Dia tidak membiarkan aku dan Bunga larut dalam kesedihan. Kenyataannya sekarang, Alia telah kembali seperti dulu lagi. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Akhirnya, Bunga menemukan sosok ibunya yang sebenarnya. Dia bukan orang asing lagi di mata Alia. Bunga tampak sangat bahagia karena Alia menciumnya bertubi-tubi. Kedua wanita yang sangat kucintai tersebut menunjukkan wajah sumringah. Mas Anjas telah menceritakan tentang aku yang hilang ingatan selama 2 tahun. Aku tidak ingat sama sekali dengan suami dan anakku. Aku sangat bersedih mendengar semua cerita Mas Anjas. Semua itu terjadi karena kecelakaan nahas yang disebabkan Romi. Namun saat ini, aku tidak bisa lagi meminta pertanggungjawabannya karena dia telah pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Kemarin sore, aku dan Mas Anjas telah mengunjungi makamnya. Semoga dia diterima di sisi Allah SWT. Tidak ada lagi dendam atau rasa sakit hati untuknya. Semoga dia tenang di alamnya. Sedih jika mengingat semua kenangan bersamanya saat kami masih anak-anak. Dia selalu ada untukku. Namun sayang, cinta yang dia miliki untukku telah membutakan mata hatinya.
hingga dia nekat berbuat sesuatu yang membuatnya kehilangan nyawa. Inilah takdirnya, karena dia harus pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Semua kenangan bersamanya akan kusimpan dalam hatiku. Walaupun tidak bisa bertemu dia lagi, tetapi aku akan selalu mengingatnya selamanya. Selamat jalan, Romi. Semoga kamu mendapatkan tempat yang terindah dan terbaik di sisi Allah. Kamu mikirin apa, Dek? Mas Anjas mengagetkanku dari lamunan tentang Romi. Gak mikirin apa-apa kok. Aku mengelak demi kebaikan. Malam ini kita antar bunga ke rumah omanya ya. Aku ingin berbulan madu bersamamu. Mas Anjas membuatku tersenyum. Kamu lucu ya, Mas. Aku memegang pipinya. 2 tahun aku kesepian tanpa belayanmu, Dek. 2 tahun juga aku harus menunda untuk memadu kasih denganmu. Aku benar-benar sudah gak kuat sekarang. Hasratku sudah diubun-ubun. Mas Anjas semakin menggencarkan godaannya. Iya deh, Mas. Aku ngerti. Yuk kita antar bunga, ajakku. Wajahnya langsung semeringah setelah mendengar ucapanku. Akhirnya kami mengantar bunga ke rumah orang tua Mas Anjas. Halo cucu Oma. Apa kabar sayang? Mama mertua langsung menggendong bunga. Mah, titip bunga ya, ucap Mas Anjas kepada mamanya. Kalian mau kemana? Tanya mama mertua tampak heran. Mau bulan madu, Mah. Jawaban Mas Anjas membuatku malu. Mama ngerti deh. Maklum istri baru kembali. Balas mama mertua dengan senyum sambil melirik ke arahku. Mas Anjas nih, Mah. Pengennya gak tidur di rumah. Ucapku sangat malu. Iya gak apa-apa. Bunga tidur sama mama aja. Selamat bersenang-senang. Dan segera kasih bunga seorang adik. Mama mertua dengan godaannya. Oke deh. Kami pergi dulu ya, Mah. Aku dan Mas Anjas mencium punggung tangan mama mertua. Bunga sama Oma ya sayang. Kami mencium bunga, lalu meninggalkan rumah orang tua Mas Anjas. Terus terang, aku merasa sangat malu di depan mamanya Mas Anjas. Tidak bisa dibayangkan apa yang beliau pikirkan tentang kami sekarang. Sementara Mas Anjas terlihat sangat santai, tetapi bersemangat selama kami dalam perjalanan. Akhirnya bisa kembali memeluk istriku setelah 2 tahun lamanya berpisah. Ucap Mas Anjas setelah kami berbaring di kamar hotel. Mas Anjas telah memesan kamar hotel jauh-jauh hari untuk rencananya malam ini. Kita gak pernah berpisah kok, Mas. Aku memegang pipinya. Tapi kamu tidak mengenaliku, Dek. Aku sangat merindukanmu. Dia langsung mendaratkan ciuman di bibirku. Aku juga sangat menikmati apa yang dia lakukan kepadaku. Aku tidak hanya tinggal diam, tetapi juga membalas aksinya. Jangan tunda lagi ya, Dek. Untuk malam ini, aku udah gak kuat. Iya, Mas. Aku janji akan melakukan yang terbaik untukmu. Balasku dengan lembut. Waktu baru nikah, kita harus menunda malam pertama selama 3 bulan. Dan setelah kecelakaan itu, aku juga harus menunda malam itu selama 2 tahun. Tapi sekarang aku tidak ingin menundanya lagi. Aku pasti kuat sampai pagi untuk membayar malam-malam sebelumnya. Aku merasa lucu mendengar penuturan Mas Anjas. Tetapi aku juga merasa bersalah karena membuatnya menderita selama 2 tahun. Malam ini, aku mengerahkan segala tenaga untuk melayaninya. Terima kasih, Dek. Ucapnya setelah kami selesai memadu kasih. Aku telah berhasil melakukan tugasku sebagai istri. Hasrat Mas Anjas telah terlaksana. Dia mengaku sangat lega dan bahagia. Nanti kita lanjut lagi ya, Dek. Ucapnya sembari menarik selimut, lalu menutup tubuh kami yang polos. Malam ini merupakan malam terindah setelah aku sadar dari tidur panjang. Aku sangat mencintai Mas Anjas dan bangga menjadi istrinya. Dia suami terhebat untukku dan ayah terbaik untuk Mua. Aku bangga padamu suamiku, ayah dari anakku. Terima kasih telah mengikuti kisah Aliyah dan Anjas. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.